Pernah kepikiran gak sih waktu lihat sekotak susu di rak supermarket, kok bisa ya susu ini awet berbulan-bulan padahal nggak ditaruh di kulkas? Nah, hari ini kita bakal kulik tuntas rahasianya. Kita akan lihat cetak biru lengkap buat bangun sebuah pabrik susu UHT dari tanah kosong sampai siap produksi. Oke, pertanyaan pertama pastinya soal biaya kan? Jawabannya ada di angka ini, 357.000 dolar Amerika. Yap, segitu total investasi yang dibutuhkan buat mengubah sebuah ide jadi pabrik yang nyata. Tentu aja, dengan angka sebesar itu, langsung muncul pertanyaan. Emangnya dapat apa aja sih dengan investasi segitu? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia jawabannya. Investasi itu bukan cuma buat beli mesin satu-satu, tapi buat sebuah solusi lengkap, sebuah pabrik siap pakai. Bayangin deh, fasilitas ini bisa memproduksi 5.500 karton susu setiap jamnya. Dan yang paling penting, susu ini bisa tahan sampai 6 bulan di suhu ruangan. Inilah hasil akhir dari semua proses yang bakal kita bedah ini. Oke, sekarang ayo kita masuk ke dalam pabriknya. Kita bakal lihat denah lantainya dan ngikutin perjalanan susu dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Semuanya dimulai dari tata letak yang efisien. Pabrik ini didesain buat memaksimalkan ruang antara 300-500 meter persegi. Coba perhatiin deh, zona produksi utamanya itu ada persis di tengah. Ini bukan kebetulan loh. Tujuannya adalah biar area yang paling steril ini terisolasi, sementara area pendukung kayak utilitas dan logistik ada di sekelilingnya. Desain yang pintar buat jaga alur kerja tetap efisien dan super higienis. Dan ini dia, peta perjalanan kita. Kita bakal ngikutin susu ini lewat 5 fase utama. Semuanya dimulai dari penerimaan susu segar, terus masuk ke jantung pengolahannya, dan didukung sama sistem-sistem penting di balik layar. Tiap langkah ini krusial banget buat transformasinya. Yuk kita bedah satu persatu. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, di mana sihir yang sesungguhnya terjadi. Inilah tahap pemurnian dan sterilisasi yang mengubah susu mentah jadi produk UHT yang awet dan kita kenal. Perjalanan dimulai pas truk susu segar tiba. Susunya langsung ditimbang dan nyemplung ke tangki pendingin raksasa ini. Suhunya langsung diturunkan sampai 4 derajat Celcius. Kenapa? Gampangnya gini, suhu segitu tuh kayak tombol pause buat bakteri. Pertumbuhan mereka jadi lambat banget, jadi kesegaran susunya tetap terjaga sebelum masuk ke proses selanjutnya. Selanjutnya, susu melewati 2 proses pemurnian. Pertama, klarifikasi. Coba bayangin mesin pemisah yang muter sekencang 8.300 kali per menit. Ini kecepatan luar biasa buat misahin kotoran sekecil apapun. Nah, setelah super bersih, susunya lanjut ke homogenizer. Di sini, partikel lemak dihancurin di bawah tekanan tinggi, biar jadi kecil-kecil banget. Tujuannya, biar nggak ada lagi tuh lapisan krim yang misang di atas susu. Hasilnya, tekstur yang lembut dan konsisten di setiap tegukan. Dan sekarang kita sampai di jantung dari seluruh operasi ini. Inilah dia, sang bintang utama, sterilizer UHT aseptic. Semua rahasia di balik nama ultra high temperature ya ada di mesin ini. Nah, disinilah kuncinya. Rahasia awet 6 bulannya itu simpel banget. Susu dipanaskan sampai suhu ekstrim 140 derajat Celcius, jauh di atas titik didih air, tapi cuma ditahan selama 5 detik. Pemanasan super singkat ini cukup buat membunuh semua mikroorganisme, tapi nggak cukup lama buat merusak nutrisi penting atau bikin rasa susu jadi aneh. Inilah caranya kita dapat susu steril yang rasanya tetap seger. Jenius kan? Oke, susunya udah steril. Tapi percuma kalau pas dikemas malah terkontaminasi lagi kan? Nah, disinilah mesin pengemas aseptik super cepat ini beraksi. Dalam satu alur kerja yang otomatis, mesin ini mensterilkan kemasannya, ngisi dengan susu steril, terus langsung menyegelnya rapat-rapat. Semua proses ini terjadi di dalam lingkungan yang benar-benar steril. Inilah kunci utama kenapa produknya bisa awet berbulan-bulan tanpa perlu masuk kulkas. Lini produksi utama tadi emang keren banget, tapi dia nggak bisa kerja sendirian. Sekarang, yuk kita intip tim di balik layar, sistem-sistem krusial yang bikin semuanya berjalan mulus. Mungkin nggak banyak yang kepikiran, tapi salah satu komponen terpenting di sini adalah air. Sistem reverse osmosis ini bukan sekedar filter biasa, dia bisa memurnikan air sampai 99%. Air super murni ini penting banget, bukan cuma sebagai bahan baku susu itu sendiri, tapi juga buat agen pembersih utama yang menjaga semua peralatan tetap steril. Tanpa air bersih, nggak akan ada produk yang aman.
Terus gimana cara ngebersihin mesin serumit ini tiap hari? Apa harus dibongkar satu-satu? Tentu enggak, jawabannya adalah sistem CIP atau Clean in Place. Sistem otomatis ini secara rutin ngeguyur seluruh pipa dan mesin pakai larutan asam, basa, dan udara panas. Semuanya jadi bersih dan steril lagi tanpa perlu ada satu baut pun yang dilepas. Canggih! Dan terakhir, ada trio pekerja berat yang jadi sumber tenaga pabrik. Ada boiler yang menghasilkan uap panas buat sterilisasi, terus kompresor udara yang nyediain udara bertekanan buat ngegerakin semua katup otomatis, dan chiller yang masuk air dingin buat nurunin suhu susu secepat kilat setelah dipanaskan. 3 serangkai ini kerja bareng buat memastikan prosesnya nggak berhenti. Kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Berapa biayanya dan berapa lama waktunya? Yuk, kita bedah sisi bisnis dari proyek ini. Jadi, dari total investasi $357.000 itu, pos pengeluaran terbesarnya buat apa sih? Dari total investasi kita, porsi paling gedenya ada di angka ini, $164.300. Dan angka segitu ternyata cuma buat satu hal, sistem pengemasan aseptik yang kita lihat tadi. Ini nunjukin betapa penting dan canggihnya teknologi ini, soalnya menjaga produk tetap steril dari mesin sampai ke tangan konsumen itu emang bagian yang paling menantang sekaligus paling mahal. Grafik ini ngasih gambaran yang lebih jelas. Kalau mesin pemrosesan dan pengemasan digabung, itu udah nyedot 64% dari seluruh biaya, hampir 2/3-nya. Ini ngegesin kalau jantung dari investasi ini emang ada di teknologi pengolahan intinya. Sisanya baru dialokasikan buat infrastruktur pendukung kayak utilitas, perpipaan, dan biaya instalasi. Lalu, seberapa cepat semua ini bisa jadi kenyataan? Ternyata prosesnya efisien banget. Semua mesin sudah dites dulu di pabrik pembuatnya. Begitu sampai di lokasi, tim ahli langsung kerja. Dalam 5 minggu, semua pipa terpasang, terus dilanjutin 2 minggu buat instalasi listrik, sinkronisasi, dan uji coba akhir. Jadi, intinya begini. Cuma dalam 8 minggu, lantai pabrik yang tadinya kosong melompong bisa diubah jadi fasilitas produksi yang mampu menghasilkan ribuan karton susu setiap jamnya. Sebuah transformasi yang luar biasa cepat. Jadi, lain kali Anda pegang sekotak susu UHT, ingatlah semua proses rekayasa teknik yang rumit di baliknya. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira barang sehari-hari apa lagi di sekitar kita yang menyembunyikan cerita dan kerumitan teknologi yang sama luar biasanya. Coba diperhatikan sekeliling Anda.